orang yang paling sedih ketika anaknya tersakiti adalah seorang ibu. Malam-malam yang nggak bisa tidur kalau anak sakit siapa? Bapaknya kemana? Tidur. Itulah kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjaga perasaan daripada sang ibu. Bagaimana Ibunda Hajar itu sudah sedih melihat anaknya disembelih, sehingga Allah perintahkan untuk membawa Ismail ke tempat ini menjauh dari ibundanya. Begitu juga Bapak Ibu, kalau motong ayam, kalau motong kambing, jangan potong di depan ibunya, atau jangan potong di depan anak-anaknya. Kenapa? Mereka sama-sama juga punya perasaan. Mereka juga sama-sama punya perasaan. Yang sebelah kanan ini, sebelah kiri ini adalah Jabal Kurban, namanya Bapak Ibu. Jabal Kurban. Di atas sana itu ada rumah raja. Jadi kalau raja menunaikan ibadah haji atau keluarga raja berhaji, tidurnya bukan dalam tenda tapi di situ, di atas Jabal Kurban. Ada semacam seperti villa di situ, rumah khusus atau rumah singgah keluarga kerajaan ketika mereka menunaikan ibadah haji itu. Itu rumah raja di situ. Jadi kalau Raja Salman menunaikan ibadah haji, intinya di situ Bapak Ibu. Di situ. Begitu juga ponakan Raja Salman juga di situ. Ponakan Raja Salman. Ya baik. Nah, kita bisa melihat hamparan Mina yang begitu luas dari ketinggian ini Bapak Ibu. Jadi sebelum Nabi Ibrahim nyampe di tempat penyembelihan, tempat menyembelihan tadi, beliau di depan sana di tempat Jemarat dicegat Bapak Ibu, dibujuk dirayu oleh iblis. Tidak akan kamu kasihan sama anak, tidakkah kamu kasihan sama istrimu yang telah melahirkan anak? Dibujuk dirayu seolah-olah sok perhatian. Tidakkah kamu kasihan kepada anak? Tidakkah kamu kasihan kepada istri? Kenapa kamu mau menyembelih anakku? Kemudian apa respon daripada Nabi Ibrahim ketika mendengar bujuk rayu daripada iblis seperti itu? Maka beliau ambil kerikil dan kerikil itu dilempar kepada iblis. Iblis pun lari. Jadi proses pelemparan jumrah itu sebenarnya adalah menjauhkan kita dari gangguan setan dan jauhkan kita dari gangguan dari bisikan-bisikan iblis. Ada masjid sebelah kiri Bapak Ibu, namanya Masjid Khaif. Sebelah kiri namanya Masjid Khaif. Jadi kalau ketika Bapak Ibu ada di Mina dan mendengar kumandang adzan dari masjid ini, Masjid Khaif. Masjid ini dulu pernah hilang. Masjid ini dulu pernah hilang sama sekali, kemudian muncul kembali di tempat ini. Kalau di kita Pak, ini masjid keramat. Jadi masjid keramat. Nah, di ujung sana ada payung putih, itu adalah Jemarat, tempat pelemparan. Sebelah kiri, yang ada payung putih besar di situ, ada tempat pelemparan di situ. Ada 3 titik, Ula, Usto, dan Aqabah. Jadi melemparnya di situ. Jumrah di situ. Pas di payung putih itu berjajar Ula, Usto, dan Aqabah. Di situ. Nanti kita lewat di situ bersama. Jadi para jemaah haji, mereka jemaah Indonesia biasanya ada di balik gunung ini Pak. Sebelah di depan, sebelah kanan ada 2 terowongan di situ, terowongan Mina namanya. Di balik gunung inilah para jemaah haji Indonesia biasanya tendanya. Dari jemaah dari Asia Tenggara biasanya di balik gunung ini. Jadi kalau mereka mau melempar melewati terowongan yang ada di depan kita itu Bapak Ibu, namanya terowongan Mina. Jadi dari sana mereka berangkat menuju Jemarat, kurang lebih sekitar 3 kilo atau mungkin 4 kilo berjalan kaki dari tenda menuju tempat pelemparan di situ. Jadi di sebelah kanan ada terowongan 2, itu terowongan Mina. Nah, itu terowongan Mina 2 di situ Bapak Ibu. Nah, jemaah haji Indonesia tenda-tendanya kebanyakan ada di balik gunung ini. Jadi kalau mau melempar mereka melewati terowongan Mina, berjalan kaki ke sini, terus ke Jemarat situ. Pulangnya juga lewat sini, lewat jalur yang sebelahnya. Nah, karena terowongan Mina itu ada 2 jalur bagi yang mereka mau melempar dan 1 jalur bagi mereka yang pulang dari melempar balik ke tenda. Sehingga di situ tidak terulang tragedi tahun 90-an yang mana di situ waktu itu terowongannya masih satu, sehingga antara orang yang mau berangkat melempar dengan orang yang pulang itu bertabrakan. Akhirnya mereka berdesak-desakan dan kurang lebih sekitar 600 orang jemaah haji Indonesia waktu itu meninggal dunia. Tragedi Mina, yaitu tahun 93 atau 90 itu. Nah, sekarang kita memutar arah. Jadi kita akan melewati jalan yang dilewati jemaah haji ketika mereka lempar jumrah. Nah, sebelah kiri Bapak Ibu ini Mina, terowongan Mina. Di situ terowongan Mina. 600 orang jemaah haji pernah meninggal di dalam sana. Terowongan itu. Jadi kalau Bapak Ibu jalan sendiri di situ angker di situ. Angker di situ. Tapi enggak angker. Kenapa? Karena mereka husnul khotimah. Jadi enggak ketayangan. Enggak ketayangan.
Kemudian saat jemaah haji lewati terowongan, lewat jalur ini Pak. Nah, ini jalur yang dilewati para jemaah haji ketika melempar jalan kaki dari sini. Jalan kaki dari sini. Ramai Pak, ada tulisan lihat. Dan ramai. Jadi melewati jalur ini. Udah dibilang ntar dari tanggal 11 malam tanggal 11 sampai tanggal 13 itu tuh tidak ada kendaraan sama sekali kecuali kendaraan polisi. kok nggak sangkut ya? Jemaah haji yang mau melempar mereka aman. Tidak ada lalu lalang kendaraan sama sekali, terus berjalan kaki. Ini jalur bagi orang yang mau berangkat melempar, sementara sebelah kiri ini jalur bagi mereka yang sudah melempar. Jadi oleh pemerintah Arab Saudi diatur bagaimana mereka itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu kerumunan ataupun tabrakan dan sebagainya. Jadi jalan kaki dari sini sampai di depan sebelah kanan itu ada eskalator. Naik eskalator ke situ ke lantai 3, lantai 2, kemudian berjalan ke arah sana dan dari sana belok kanan. Nah, di situ ada 3 titik. Titik pertama itu adalah Jumratul Ula, di tengah Wusta, yang terakhir adalah Aqabah. Tanggal 10 Bapak Ibu melemparnya itu hanya di ujung, yaitu di Aqabah saja. Tanggal 11 dari Ula, Wusta dan Aqabah. Tanggal 13 Ula, Wusta dan Aqabah di situ. Nah, ini adalah eskalatornya sebelah kanan. Jadi kalau Bapak mau melempar nanti lewat jalur ini. Ada eskalator di situ, kemudian diarahkan ke situ. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat 3 hari, 4 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau kita nafar awal, nafar sani. Sebelah kiri Bapak Ibu tuh. Posisi kita saat ini lurus dengan Ula, Jumratul Ula itu. Jumratul Ula di situ. Kemudian geser sedikit. Ini adalah Wusta. Di situ tembok Wusta. Di situ. Wusta, Ula, Wusta. Kemudian yang terakhir, payung yang terakhir ini adalah Aqabah. Yang paling ujung ini adalah Aqabah. Jadi 3 titik, Ula, Wusta dan Aqabah. Tanggal 10 hanya di Aqabah saja. Tanggal 11 Ula, Wusta, Aqabah. Tanggal 12 Ula, Wusta dan Aqabah. Ada jemaah haji yang melemparnya itu sampai tanggal 12, namanya nafar awal. Boleh, gak apa-apa, Bapak Ibu pulang di tanggal 12-nya. Selesai melempar langsung pulang, tidak usah melanjutkan sampai tanggal 13. Ada jemaah haji yang menyempurnakan sampai 13, namanya nafar sani, yaitu sampai tanggal 13 mereka melempar. Nah, ini adalah terowongan. Ini terowongan Mina itu seperti ini Pak. Ada 3 ruas di situ, tapi di tengah itu ada eskalator jalan. Jadi para jemaah haji itu boleh memilih jalan kaki di bagian kanan kiri boleh, atau melewati jalur tengah eskalator. Tidak perlu berjalan, tapi cukup diam saja, ada eskalator jalan di situ. Panjangnya kurang lebih sekitar 1 kilo. Ini akan ada kereta ini kan. Jadi lumayan. Tapi karena orang berhaji itu hatinya sudah senang bahagia, walaupun berat gak terasa Bapak. Jadi apa-apa itu kalau dilakukan dengan penuh rasa cinta dan senang dan bahagia, gak akan merasa melelahkan, gak akan merasa capek. Kenapa? Ada niat di hati mereka. Niat apa? Niat ibadah. Ketika setiap pekerjaan kita, ketika hidup kita niatkan itu ibadah, semuanya akan berjalan indah. Kalau niatnya untuk ibadah. Kalau niatnya untuk beribadah, insya Allah semuanya akan berjalan indah. Yang berat itu adalah ketika kita jadikan tidak meniatkan sesuatu itu untuk ibadah. Kalau niatnya untuk beribadah, insya Allah dipermudah dan semuanya akan berjalan indah. Orang bekerja kadang siang malam karena niatnya ibadah, ada pahala yang diharapkan, dan jadi beban, santai saja. Ketika Bapak Ibu seperti kemarin waktu umroh, capek ada, ngantuk ada, tapi ketika berdiri di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, gak ada ngantuk, gak ada capek. Selesai umroh nyampe kamar, baru kaki pegel, macam-macam. Kenapa waktu di Masjidil Haram kok gak terasa? Karena kita merasa senang, merasa bahagia. Baru ketika besoknya ditanya, Pak mau umroh lagi? Ya siap, ya sekarang. Nah hari ini tinggal umroh lagi insya Allah. Bapak Ibu menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan menuju Jabal Nur. Kita tidak turun, hanya melintas saja di Jabal Nur. Di Jabal Nur kita tidak turun, hanya melintas saja. Dan dari Jabal Nur kita lanjut menuju Miqat. Mana Bu? Miqat. Di depan telah terlihat sebuah gunung yang menjulang tinggi, namanya Jabal Nur. Saya sudah beberapa kali
di luar Ziarah, di luar Cibito. Tidak ada travel yang berhenti di situ. Semuanya bis hanya melintas saja di Jabal Nur. Di Gelangga Jabal Nur itu memang ada waktu di luar kegiatan di situ. Kita hanya melintas saja kalau ketika kita situ. Nah, itu adalah Jabal Nur. Apa itu namanya? Apa itu Jabal Nur? Adalah tempat Rasulullah SAW di usia 40 tahun. Saat Rasulullah memasuki usia 40 tahun, beliau mulai menarik diri. Kalau sebelum 40 berbisnis, berdagang, menikmati hidup bersama keluarga dan bahagia dan sebagainya. Ketika memasuki usia 40 mulai bertahanus. Apa itu tahanus? Menyendiri, menyepi di Gua Hira. Ada sebagian ulama mengatakan saat usia Bapak Ibu memasuki 40 tahun, disitulah harus mulai menentukan pilihan. Apakah Bapak Ibu masih tetap berkutat dengan aktivitas dengan segala gemerlapnya duniawi, atau sudah mulai menarik diri mengarahkan hidup ini untuk keperluan akhirat kita. Kalau di usia 40 kita masih mengejar kehidupan duniawi, sepanjang umur akan terpuruk dalam kehidupan duniawi. Nah, usia 40 tahun Rasulullah mulai bertahanus menyendiri di sini. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi kewajiban berdosa usia 40 tahun. Setelah beliau bertahanus di sini selama beberapa bulan, mengatakan bulan. Jadi saat Rasulullah membawa bekal, beliau berangkat ke situ. Kadang ketika bekal habis, beliau pulang, ambil bekal, berangkat lagi. Kadang-kadang Khadijah istri beliau mengantarkan bekal itu ke sana. Nah, posisi dari Gua Hira yang ada di puncaknya itu Bapak Ibu, sebuah tempat kecil yang di situ ada celah itu lurus dengan Ka'bah. Jadi saat Rasulullah bertahanus di situ, beliau tetap sholatnya menghadap belum ada kita sholat waktu itu, beliau itu tetap menghadap ke Ka'bah. Jadi dari puncak Jabal Nur itu adalah tetap arahnya ke Ka'bah. Dari Gua Hira itu. Sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah Gua Hira. Yang pada malam tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada hari Senin, turunlah wahyu yang pertama. Jadi kata Rasul, disunnahkan puasa hari Senin karena itu adalah hari kelahiranku dan hari diriku menerima wahyu, diangkatnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul. Menjadi nabi dan rasul. Tuh, sebelah kanan, waktu itu datanglah malaikat Jibril di belakang sana Bapak Ibu. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan perintah Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi